tentang metrik ini juga pernah disinggung di aljabar linear juga, tapi metrik yang ini nantinya akan lebih spesifik ke arah diskritnya ya, ke matematika diskritnya. Tapi sebelum ke matematika diskrit, tentang pembelajaran tentang metrik ini, saya tidak akan terlalu banyak-banyak lah untuk porsi yang sekarang, apalagi pada jam-jam yang sekarang. Mungkin kalian sudah mengikuti mata perkuliahan yang lain. Saya cukup 18 slide saja dalam pertemuan kali ini, sebab perkuliahannya juga dalam 1 jam itu kapasitas SKS-nya di 30 menit. Jadi nggak terlalu pressure lah untuk puasa kali ini ya. Semoga puasa kali ini kalian tetap tidak batal ya. Semoga di puasa kali ini saya tetap sehat selalu, diberi kekuatan dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan matematika diskrit ini yaitu ngebahas tentang metrik ya. Seperti di pertemuan aljabar yang kemarin, bahwa pengertian dari metrik sendiri di dalam matematika diskrit digunakan untuk merepresentasikan struktur diskritnya. Jadi struktur diskrit yang direpresentasikan dengan metrik antara lain di dalamnya itu adanya relasi, adanya graf, dan tree ya, pohon tentang perhitungan pada matematika diskrit ya. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah grafnya hanya sekilas, dan untuk lebih mendalam lagi tentang relasi dan pohonnya nanti akan dibahas di kemudian hari. Tapi untuk porsi perkuliahan secara daring ini saya tidak akan terlalu, untuk kelas ini ya karena udah siang, nggak terlalu banyak lah. Seperti yang pernah kalian ketahui tentang definisi metrik ya, metrik itu adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Kalau menurut kalian baris itu dari samping ke samping atau dari bawah ke atas? Kalau baris Samping ke samping, Pak. dari Samping ke samping. samping ke samping. Oke. Ini adalah bentuk dari metrik yang berukuran atau berodo 3x4 ya. Ini baris yang menunjukkan posisi 3-nya itu dari kolom sini, 1, 2, 3, yang menunjukkan posisi 4 ini adalah dari sini, 1, 2, 3, 4 ya. Terus pernah dijelaskan juga pada pertemuan aljabar linear bahwa ada beberapa jenis metrik khusus yang banyak, sebenarnya agak banyak sekali ya, bukan agak banyak sih tentang jenis-jenis dari metrik. Tapi di sini secara garis besar seperti di aljabar linear, bahwa metrik itu ada metrik diagonal, metrik identitas, metrik segitiga atas atau metrik segitiga bawah, ada metrik transpose, metrik setangkap atau simetri, metrik nol atau metrik zero, dan banyak lagi lah metrik-metrik yang lainnya. Dan seperti yang kalian lihat juga, ini adalah bentuk contoh dari metrik diagonal ya. Metrik diagonal yaitu metrik bujur sangkar yang semua elemennya sama dengan nol kecuali elemen pada diagonal utamanya ya. Ini adalah bentuk contohnya. Jadi ini yang disebut elemen itu yang di sini, dan yang ini adalah diagonal utamanya 1, 2, 3, tapi tidak terpacu dengan harus 1, 2, 3 saja, tidak. Ini bisa jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Sekali lagi, kenapa saya mereview tentang metrik? Sebab ada metrik juga berhubungan di matematika diskrit ya.
tapi lebih ke arah pengkhususan diskritnya nantinya. Tapi ini saya review ulang kembali jenis-jenis metriknya. Terus ada metrik identitas ya, jadi metrik konstan, bisa disebut metrik konstan dengan elemen diagonal utamanya adalah 1 ya. Diagonal utamanya adalah 1. Jadi untuk elemen-elemen yang lainnya bernilai 0 ya. Terus ada metrik segitiga atas dan metrik segitiga bawah ya. Jadi kalau ciri khas dari metrik segitiga atas, elemen yang di nolnya itu ada yang di bawah. Untuk metrik segitiga bawah itu elemennya, elemen nolnya ada di posisi atas. Jangan sampai terbalik ya. Terus ada transpose metrik. Jadi transpose metrik itu diartikan jika baris dan kolom satu metrik dipertukarkan, jadi ditukar ya. Baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh dari metrik transpose ya, yang tadinya baris contohnya berubah menjadi kolom atau ditukarkan antara baris dan kolom. Terus ada metrik simetri ya. Terus ada metrik 0 dan banyak lagi ya. Jadi banyak jenis-jenis dari metrik ya. Terus masalah operasi aritmetika metrik ya. Jadi ada 3 poin utama dalam operasi aritmetika metrik. Poin pertama yaitu tentang masalah operasi penjumlahan dua buah metrik. Poin kedua adalah operasi perkalian dua buah metrik. Poin ketiga adalah operasi perkalian metrik dengan skalar. Ini juga pernah dibahas di algebra linear ya, tapi di sini juga saya review kembali dan ini juga bisa ada kemungkinan pas di UTS dikeluarkan juga oleh saya. Yaitu masalah pertama, masalah penjumlahan dua buah metrik ya. Di sini kan sudah jelas, ini metrik A contohnya, ini metrik B contohnya. Jadi untuk masalah penjumlahannya ini ke sini. Nah, ini 1 ditambah 5 bla 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 menjadi 6. Ini juga 2 ditambah 6, dari sini 2-nya, 6-nya dari sini, bla bla bla, jadi seletak ya. Penjumlahan dua metrik itu seletak. Terus ada perkalian dua buah metrik. Di sini juga saya berikan contohnya dengan tanda biru. Jadi ketika kalian menemukan metrik yang seperti ini, contohnya 1 dikali 2, 3 dikali 3. Ini terus seperti ini, antara baris dan kolom itu dikalikan bla bla bla, hasilnya maka akan seperti ini ya. Di hasilnya maka seperti ini. Terus ada perkalian metrik dengan skalar ya. Perkalian metrik dengan skalar ini, perkalian metrik dengan skalar ini bisa dicari dulu skalarnya atau skalarnya sudah ditentukan ya. Kalau ini sudah ditentukan, contohnya ada metrik A, ini skalarnya K-nya ya. Cara untuk melakukan perkalian metrik dengan skalar itu kita lihat tanda yang biru, 3 dikali 2 ya, jadi ini 3 dikali 2, 3 dikali 1, 3 dikali 0 bla 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 bla, maka menghasilkan nilai yang seperti ini ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini hanya sebentar ya, apalagi di jam segini mungkin kalian juga udah lelah. Saya juga dari pagi sampai mungkin suara saya juga hampir habis dari pagi menjelaskan tentang ini. Semoga tidak mengurangi substansi pembelajaran kita ya.
Sampai sini ada pertanyaan tidak tentang metrik ini? Sebab ini masalah metrik ada pembahasannya sampai 3 kali. Saya menjelaskan dasarnya dulu secara garis besar yang ini. Nantinya mulai ke graf, mulai ke relasi, mulai ke ini bla bla bla. Nanti di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas ya, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan, yaitu tentang metrik hubung ya. Ini adalah teoritisnya, secara teoritisnya. Secara teorinya kita akan ngebahas tentang metrik hubung ini, agensi metrik. Diketahui atau contoh studi kasusnya, nyatakan graf di bawah ini ke dalam metrik hubung. Di sini ada yang pernah nyoba atau udah tahu tentang teori graf? Udah paham tentang teori graf? Belum, Pak. Oke, kalau belum nanti kita akan bahas tentang teori graf. Di sini saya berikan clue gambaran secara garis besarnya saja, yang dimana kita nyatakan pada metrik hubung. Saya berikan contoh di sini ada graf, dua gambar di sini. Cara penyelesaiannya ketika kalian mendapati sebuah soal yang seperti ini, nyatakan graf ini ke dalam bentuk metrik hubung, contohnya, maka bentuknya akan seperti ini. Ya, bentuknya akan seperti ini. Jadi yang ini memiliki 4 buah titik graf ya, yang mana saja titiknya ini ada P1, P2, P3 dan P4 ya. Cara untuk menyatakan dalam bentuk metriknya kita buat yang seperti ini dulu. Ada P1 sampai P4, P1 sampai P4. Cara untuk menentukan 0, 0, 11, 0, 0, 21 ini saya berikan clue supaya kalian menjadi ingat. Yang tidak sisi berhubungan nilainya 0, ini ya diartikan, dan sisi yang berhubungan dinilai 1 ya. Nilai 2 didapat dari dua sisi yang berhubungan. Nah, contohnya gini. P1 dengan P1 apakah kedua sisinya berhubungan atau tidak? P1 dengan P1 tidak, maka dihasilkan 0. P1 dengan P2 apakah kedua sisinya berhubungan atau tidak? Karena ini tidak berhubungan maka nilainya 0. Terus P1 dengan P3 sama dengan 1. Kenapa bisa bernilai 1? Karena P1 dengan P3 itu saling berhubungan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti slide-nya saya share di grup ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau sudah cukup jelas, jadi saya hanya menjelaskan sampai slide 18 dulu. Nanti kita sambung di pertemuan minggu depannya, biar lebih kita ulas tentang grafnya dulu. Ya, ini tentang graf pada posisi metrik ya. Nanti kita ulas banyak studi kasusnya. Kalau saya berikan studi kasus yang banyak pada jam-jam segini, mungkin saja kalian sudah capek ya. Kalian habis ada mata kuliah ya tadi pagi banyak mata kuliah kan? Ya, ada, Pak. Nanti saya share di grup teorinya yang ini. Saya untuk pertemuan kali ini
saya cukup sampai di sini dulu ya. Jika ada pertanyaan silahkan. Jika ada yang ingin didiskusikan silahkan sebelum kita akhiri pada pertemuan kita kali ini. Walaupun agak sebentar, nanti pas di minggu depan mungkin agak lama. Sebab nanti akan memuat studi kasusnya. Ya kan, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu sampai di sini dulu pertemuan kita, walaupun sebentar. Nanti di minggu depan kita mungkin agak lama nanti di minggu depan, karena akan memuat tentang studi kasusnya nanti di minggu depan. Terima kasih atas kehadiran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.